Next, berikutnya, dalam pembelajaran PKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya menjadi tertarik dengan pembelajaran, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, saya ulangi lagi. Dalam pembelajaran PKN atau PPKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya tertarik dengan pembelajaran, maka yang harus dilakukan guru apa? Apakah A. Pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian ide tertentu yang berbeda secara kontras dengan secara berkelompok untuk membahas topik tertentu, atau B. Pembelajaran yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang menyangkut nilai moral tertentu dengan solusi yang berbeda-beda. Yang C. Pembelajaran yang menekankan pada keilmuan berdasarkan data, fakta sebagai bentuk kajian empirik. Yang D. Pembelajaran yang menekankan proses menghayati nilai moral tertentu dengan memainkan peran. Jadi sebenarnya teman-teman, ini soal ini sudah tergambar eksplisit ya. Dari opsi A sampai D itu berarti mencerminkan berbagai model-model pembelajaran yang ada gitu ya. Jadi teman-teman lihat yang misalkan opsi D itu kan memainkan peran artinya bermain peran. Padahal di situ yang diinginkan adalah pembelajaran saintifik gitu ya. Oke, kita akan bahas sebenarnya pembelajaran saintifik itu yang seperti apa sih? Jadi, kriteria proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, saya terangkan begini ya. Yang pertama, itu materi pembelajaran berbasis pada fakta dan fenomena. Jadi, materinya saja dulu. Jadi, tadi kita sudah bahas ya, jadi fokusnya ke materinya. Jadi, materinya itu dasarnya pada fakta. Tidak langsung diajarkan berupa hafalan, tapi fakta-fakta yang ada di sekitar peserta didik ya, dijelaskan dengan logika dan bisa dinalar gitu ya. Kemudian yang B, penjelasan guru respon siswa interaksi edukatif antara guru siswa terbatas dari prasangka pemikiran subjektif, penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Jadi harus logis itu gitu ya. Yang C, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, mengaplikasikan materi pembelajaran. Kemudian mendorong menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang E, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional, objektif, dalam merespon materi pembelajaran. Nah, ini yang saya garis bawah yang F ini ya. Saya kasih hitam dia. Berbasis pada konsep. Jadi pembelajaran saintifik itu basisnya konsep, teori, dan fakta empiris. Jadi tidak sekedar disiplin ilmu biasa, tapi harus berdasarkan konsep, teori, fakta empiris. Yang dapat dipertanggungjawabkan itu namanya pembelajaran saintifik. Tujuannya dapat dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik penyajiannya. Nah, sementara untuk pembelajaran lain yang kita kaji, tadi CTL sudah kita kaji dalam. Sebenarnya kalau bedanya apa dengan problem based learning? Kalau problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Masalahnya harus kontekstual, sama seperti CTL. Tapi kalau CTL itu fokus ke materi, penyusunannya harus kontekstual, berdasarkan logika empirik ya. Kalau problem based learning masalahnya yang menjadi dasarnya adalah kontekstual. Model pengajaran yang berjadikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan. Itu PBL. Kemudian kalau cooperative learning itu suatu metode pembelajaran atau strategi dalam pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama, intinya ya belajar kelompok, itulah cooperative learning gitu ya. Kemudian kalau bermain peran tadi ya, atau role playing itu bahasa lainnya adalah role playing teman-teman. Itu artinya siswa itu mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik ya. Ya itu namanya role playing, bermain peran lah intinya seperti itu. Jadi ada 4 itu yang dikaji ya. Kita lihat sekarang ya soal tadi. Nah, kalau kita lihat yang A, ini pembelajaran PKN yang saintifik. Jadi nanti kita akan ambil yang saintifik saja. Yang A lihat ya. Pembelajaran menekankan pada proses penyampaian ide tertentu berbeda secara kontras dengan secara berkelompok. Ini ada kata-kata berkelompok. Ya, berkelompok ini berarti cooperative learning. Ya. Yang B, pembelajaran menekankan pada proses memecahkan masalah berarti problem based learning. Yang C,
pembelajaran yang menekankan pada keilmuan, fakta, data, empiris, ya tadi, saintifik tadi. Gitu. Yang D, pembelajaran yang menekankan pada proses menghayati nilai moral memainkan peran, ya, role playing, bukan saintifik tapi role playing kalau yang D. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, next berikutnya, jika hutan-hutan banyak yang ditebangin oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali atau reboisasi, tidak ada ya, maka akan mengakibatkan titik-titik, apakah retakan tanah, menurunnya kadar CO2 dan seterusnya ini ya. Langsung saja kita analisa satu persatu gitu ya. Jadi intinya itu penanaman pohon yang tidak ada tanggung jawab untuk menanam kembali, artinya dibiarkan saja. Nah, itu akibatnya apa? Kalau retakan tanah, yes, karena tidak ada yang mengikat, karena pohonnya dari tebangi tidak ada yang mengikat, maka retakan tanah itu pasti terjadi. Menurunnya kadar CO2, nah CO2 itu harusnya itu meningkat karena yang tugasnya menyerap CO2 itu adalah tumbuhan. Jadi kalau tumbuhannya habis, maka siapa yang menyerap CO2? Jadi ini tidak, ya harusnya naik kadar CO2 harusnya naik. Kemudian banjir, ya banjir ini karena penanaman hutan gundul bisa. Suhu meningkat ya jelas karena oksigen yang di oksigen mengalami penurunan sehingga nanti global warming ya, karena oksigen mengalami penurunan maka nanti suhunya pasti meningkat. Jadi ini dua-duanya yes. Kesuburan tanah, nah kesuburan tanah itu tidak ada hubungannya dengan hutan gundul, tapi hubungannya dengan penggunaan lahan yang tidak tidak tepat, ya, tidak tepat aturan, ya. Penggunaan lahan yang terus menerus tanpa perbaikan, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan itu menyebabkan kesuburan tanah yang buruk. Jadi ini bukan berkurangnya kadar oksigen benar, ya, benar-benarnya kadar oksigen benar. Patahan tanah, yes, meningkatnya kadar O2. Ini meningkatnya kadar O2 ini salah ya, harusnya kalau hutan ditebangi itu kadar oksigen tumbuhan atau pohon sebagai produsen oksigen itu kan berkurang, jadi harusnya oksigen itu harusnya turun, CO2 naik gitu ya. Jadi ini juga bukan. Jadi jawabannya ada dua-duanya ya opsi B. Next berikutnya adalah merancang suatu penelitian alam abiotik tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik, maka Anda dapat menggunakan titik-titik. Ini tentang pelaksanaan pengamatan ya. Jadi selama pengamatan itu supaya berjalan tepat itu bagaimana? Apakah A, kisi-kisi pembelajaran metode penelitian yang tepat, B, strategi pembelajaran metode ilmiah pendekatan pembelajaran, C, alat bahan, prosedur kerja, metode pengamatan terencana sistematis, D, materi praktik dan strategi penelitian yang tepat gitu ya. Jadi agar berjalan lancar dalam kegiatan pengamatan itu yang pertama yang harus diamati adalah pengamatan sebagai suatu cara pengumpulan data harus dilakukan secara cermat, jujur, objektif, tanggung jawab dan lain-lain itu ya. Nah, yang kedua adalah menentukan objek yang harus diamati. Seorang pengamat harus mengetahui bahwa semakin banyak objek yang diamati, pengamatan akan menjadi sulit dan hasilnya tidak teliti. Yang ketiga, sebelum pengamatan dilaksanakan, pengamat sebaiknya menentukan alat dan bahan, cara, langkah-langkah atau prosedur pengamatan yang terencana dan sistematis. Ya. Kemudian, agar pengamatan lancar, pengamat perlu memahami hal-hal yang hendak dicatat dan membuat catatan atas hasil pengamatan yang terkumpul. Jadi 4 hal itu yang perlu diamati teman-teman. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Apakah kisi-kisi, metode, strategi, metode pendekatan yang tepat ketika melakukan pengamatan ya ini yang C ini. Yang C ya, harus ada alat bahannya tersedia dulu dan dipastikan ada dan berfungsi. Kemudian prosedur kerjanya juga harus tepat. Alat bahannya tersedia tapi prosedur kerjanya tidak tepat, nanti jadi apa gitu ya. Kemudian metode pengamatannya harus terencana, sistematis, ya. Itu. Jadi jawaban yang tepat memang C gitu ya.